Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Hera di channel podcast Horor Reborn. Rumah besar milik Lulu mulai ditumbuhi rumput yang tinggi. Daun mangga kering juga berserakan di halaman rumahnya yang luas. Kolam ikan di area taman juga terlihat lumutan seperti ikan koi di dalamnya. Terlihat kurus, pertanda jarang ada yang mengurus. Dahulu rumah Lulu nampak mewah, bersih dan luas. Sayang sekali setelah kematian suaminya, sekitar hampir 1 tahun lalu, Lulu sulit bangkit dari keterpurukan. Ia lebih memilih menghabiskan waktu di kamar sambil menangis membayangkan kepergian suaminya yang terlalu cepat. Hari itu orang tua Lulu datang dari luar kota untuk mengunjungi anaknya. Mereka rutin mengunjungi Lulu setidaknya 1 minggu sekali untuk memeriksa kondisi terkini Lulu. Sebenarnya Lulu pernah diajak pulang ke rumah orang tuanya, tapi ia menolak dan lebih memilih tinggal di rumah bersama 1 orang asisten rumah tangga. "Lulu mana, Mbok?" tanya Bu Maya, ibu Lulu. "Ada, Bu, di kamar seperti biasa," jawab Mbok Darmi, asisten Lulu. "Ya sudah, ini makanan siapkan di meja makan. Sama Bapak lagi nunggu di luar, buatin kopi ya." "Baik, Bu." Bu Maya langsung menuju lantai 2 di mana Lulu berada. Kondisi Lulu benar-benar buruk. Aroma tubuhnya bau keringat karena berhari-hari tidak mandi. Beda jauh dengan Lulu yang dahulu selalu wangi dan sensitif terhadap kotoran di tubuh. Tahu bahwa kondisi anaknya kurang baik, Bu Maya mendekat. "Sudah makan, Nak?" "Belum, Mak." "Mama kapan datang?" Lulu menjawab sambil mengusap air mata. "Kami baru saja datang. Yuk makan ke bawah. Mama bawakan udang balado kesukaan kamu," ajak Bu Maya. "Lulu belum lapar, Mak." "Lu, kamu sudah kurus kering begini sekarang. Ayo, setidaknya kamu makan sedikit saja," paksa Bu Maya. Lulu tak kuasa menolak ajakan orang tuanya itu. Ia ikut turun bersama Bu Maya. Setelah menyisir rambut, lalu mengikatnya secara asal. Di bawah ada ayah Lulu yang menunggu di meja makan, seakan tak sabar menyantap hidangan. Mbok Darmi sibuk menata hidangan lain yang baru saja ia masak. "Taman di depan nanti ayah bersihkan ya. Mbok Darmi pasti gak sanggup ngurus rumah sebesar ini dan tamannya sendirian," ucap ayah Lulu. "Apa nggak sebaiknya sewa orang saja ya buat bersihkan setiap hari? Kita kan bisa kesininya cuma seminggu sekali," Bu Maya memberi solusi. Tatapan Lulu langsung tajam ke arah ibunya. Ia sama sekali tidak mau melihat ada laki-laki berkeliaran di sekitar rumahnya, kecuali ayah kandungnya. Setelah ingat bahwa anaknya masih anti melihat laki-laki usai suaminya meninggal, ayah Lulu sedikit merasa bersalah. "Kalau nggak boleh, biar ayah saja yang bersihkan tiap kesini ya, Lu," ucap ayah Lulu. "Tapi saran ayahmu itu benar loh, Lu. Kamu harus mulai bisa buka diri lagi. Mau sampai kapan begini?" Lulu langsung membanting sendok yang ia pegang lalu beranjak berdiri. Ia berlari naik ke tangga lalu masuk ke kamar membanting pintu dengan keras. Ayah dan ibu Lulu merasa bersalah.
Mbok Darmi yang sudah hafal betul dengan tingkah laku majikannya ikut mendekat ke meja makan. "Sudah Bu, Pak, tidak apa-apa. Nanti Mbak Lulu pasti luluh lagi hatinya. Biar besok saya coba ajak Mbak Lulu jalan-jalan ke pasar. Siapa tahu sudah mau." Ketiganya setuju dengan rencana besok membawa Lulu ke pasar. Mbok Darmi menyiapkan nasi di dalam piring untuk ia antar ke kamar Lulu. Bu Maya tidak mau terlalu memaksa Lulu karena terakhir kali dirinya mengajak Lulu keluar rumah, justru Lulu teriak histeris ketakutan. Psikiater bahkan sempat didatangkan, tapi kondisi Lulu tak juga membaik. Setiap hari orang tua Lulu selalu berdoa supaya anaknya kembali bangkit dan menjalani kehidupan normal. Aset yang ditinggalkan suami Lulu cukup banyak. Mereka belum punya anak sebagai ahli waris. Mau tidak mau, Lulu sebenarnya sudah harus mengurus semua aset tersebut sebelum terbengkalai. Lulu menatap lipatan mukena di pinggir kamar. Isi kamar Lulu tidak ada yang dirubah sama sekali, termasuk tata letaknya setelah suami Lulu meninggal. Ia terlalu lama tidak menunaikan ibadah wajib. Pikirannya kosong, kamarnya berantakan sama halnya dengan kehidupan Lulu yang ikut berantakan. Mbok Darmi memberanikan diri masuk ke kamar untuk mengantar makanan. Ayah dan ibu Lulu diam-diam ada di luar kamar untuk mendengar percakapan Lulu dan Mbok Darmi. "Mbak Lulu, besok ikut saya ke pasar yuk, sekalian jalan-jalan. Mbok suka lupa kalau belanjanya sendirian," ucap Mbok Darmi setelah meletakkan makanan di meja. "Ajak yang lain saja, Mbok. Lulu mau di rumah, Lulu capek." "Iya, sayang banget. Padahal besok kan jadwalnya kita kirim makanan ke panti. Biasanya Mbak Lulu semangat kalau mau ke panti." Mendadak Lulu teringat akan kebiasaan dirinya dan suaminya dahulu. Setiap 1 bulan sekali mengirim makanan yang dimasak sendiri ke panti. Ia hampir melupakan kebiasaan baiknya bersama suami. Akhirnya Lulu memutuskan menerima ajakan Mbok Darmi dengan catatan ia tidak mau berlama-lama di pasar. Mendengar Lulu sudah mulai mau keluar rumah, hati ayah dan ibu Lulu lega. Mereka akan menginap malam itu di rumah Lulu sambil melihat bagaimana kondisi Lulu besok sepulang dari pasar. Harapannya Lulu kembali ceria seperti sedia kala setelah berinteraksi dengan banyak orang lagi. Keesokan harinya Mbok Darmi dan Lulu berangkat pagi-pagi sekali ke pasar. Bahkan sebelum matahari muncul dengan sempurna, Lulu membawa salah satu mobilnya. Ia sengaja membuka jendela mobil supaya udara pagi bisa ia hirup dengan bebas. "Mbok Darmi keliling pasar sendiri ya, Lulu tunggu di parkiran. Tapi Mbak Lulu jaga diri, kalau ada apa-apa langsung teriak." Lulu tersenyum tipis. Wajahnya yang kurus membuat rahangnya sangat terlihat. Akhirnya Mbok Darmi keliling mencari bahan masakan untuk dikirim ke panti siang atau malam nanti. Tinggal Lulu sendirian di dalam mobil. Pikiran Lulu melayang jauh teringat saat ia diantar suami kemana saja ia pergi, termasuk ke pasar. Kini Lulu harus sendirian melanjutkan kehidupan tanpa suami. Usia Lulu masih tergolong muda, yakni 35 tahun. Tapi ia sama sekali belum tertarik untuk menikah lagi. Bahkan tidak mau menikah lagi.
Baginya tidak ada yang bisa menggantikan mendiang suaminya. "Bayar utang sekarang, besok terus janjinya. Sudah 1 minggu kamu telat bayar," ucap salah satu orang preman sambil mencengkram lengan laki-laki di hadapannya. "Saya belum punya uang, bagaimana bisa bayarnya?" lamunan Lulu buyar ketika ia mendengar di sekitarnya ada keributan. 2 orang bertubuh kekar sedang menghajar seorang laki-laki seumuran Lulu di parkiran. Pasar belum begitu ramai, tapi setiap orang yang lewat atau melihat seolah abai dengan kejadian tersebut. Mereka tahu bahwa 2 orang bertubuh kekar tersebut adalah penguasa pasar. Merasa kejadian tersebut bisa menimbulkan keributan besar, akhirnya Lulu keluar dari mobil. Entah kenapa ia merasa ingin membantu laki-laki yang sedang terlilit utang tersebut. "Berhenti, ini pasar untuk belanja bukan tempat nagih utang," ucap Lulu mendekat. "Hei, jangan ikut campur kamu, ini urusan kami," preman lainnya menjawab Lulu. Orang-orang kemudian berkerumun mulai berani setelah Lulu keluar. Menyadari ada banyak orang di sekitar mereka, akhirnya preman pasar tersebut merasa tidak aman. "Oke, hari ini kamu aman Darsono, tapi ingat, besok kami datang lagi, uang sudah harus ada," ancam preman tersebut. Lulu dengan penuh keberanian menatap kepergian 2 preman pasar sampai mereka menghilang dari pandangan. Pelan-pelan Lulu menolong orang di hadapannya yang sudah babak belur, supaya bisa bangkit. Nama laki-laki tersebut adalah Darsono. Rambut Darsono gondrong tak terurus, bajunya kumal, wajahnya suram tidak memiliki cahaya ketenangan sedikit pun. Lulu menyodorkan uang 100 ribuan kepada Darsono untuk dipakai berobat. Saat itu Darsono mulai memberanikan diri menatap Lulu dan menyadari bahwa Lulu adalah wanita kaya dari penampilannya. "Terima kasih Mbak, kalau Mbak tidak ada di sini mungkin saya habis dihajar sama mereka," ucap Darsono. "Iya, sama-sama. Yang penting sekarang lukanya diobati dulu ya Mas," jawab Lulu. "Perkenalkan saya Darsono." Darsono mengulurkan tangannya. "Lulu." Pertemuan singkat Darsono dan Lulu membuat Darsono penasaran. Ia memilih mengikuti kemana Lulu pulang dengan menyewa salah satu ojek pasar. Tak peduli dengan lebam di wajah dan tubuhnya, Darsono hanya ingin tahu di mana Lulu tinggal. Betapa terkejutnya Darsono ketika mobil Lulu masuk ke pekarangan rumah yang luas. Ada taman di halaman rumah yang bahkan halaman rumahnya saja lebih luas dari rumah Darsono keseluruhan. Pikiran jahat Darsono muncul seketika. Ia ingin menguasai harta Lulu, apalagi ia baru bertanya pada tukang ojek yang sudah kenal Lulu dan memberitahu jika Lulu adalah janda kaya. Kembali ke Lulu, ia merasa dirinya sudah jauh lebih baik setelah diajak Mbok Darmi ke pasar. Ia seakan punya energi baru untuk menata kembali kehidupan mereka tanpa suami. Peningkatan kondisi Lulu membuat kedua orang tuanya senang bukan main. Memang kondisi Lulu belum sepenuhnya stabil, tapi setidaknya sudah jauh lebih baik. Pagar rumah Lulu lupa tidak dikunci dan semua orang sedang fokus di dapur. Darsono dengan mudahnya bisa masuk ke dalam rumah Lulu.
Pandangan mata Darsono tak henti-hentinya kagum melihat kemewahan rumah Lulu. Belum lagi ada 3 mobil di garasi yang berjejer. "Assalamualaikum," ucap Darsono sambil mengetuk pintu rumah Lulu. "Waalaikumsalam," jawab Bu Maya yang mendengar ada suara tamu. Pintu dibuka. Bu Maya sedikit terkejut dengan penampilan tamu yang babak belur serta pakaian kumuh. Darsono bahkan tidak mengenakan alas kaki sehingga sekilas seperti pencuri. "Maaf, cari siapa ya?" tanya Bu Maya sedikit bergetar. "Lulu ada?" Bu Maya kebingungan. Ia tidak ingin anaknya sampai melihat ada orang asing dengan penampilan aneh mencarinya. Apalagi orang itu laki-laki yang selama ini membuat Lulu teringat pada suaminya. Di tengah kebingungan Bu Maya, Lulu datang dari dapur menghampiri. Ia mendengar namanya disebut sehingga langsung ingin melihat siapa tamu yang datang. "Oh, Darsono, mari masuk." Lulu menawari masuk, tapi Bu Maya menahan. Maaf sebelumnya. Darsono biar di luar saja ya, Lu. Rumah kan lagi berantakan karena kita nyiapin makanan untuk panti." Bu Maya mencari alasan. Lulu menuruti permintaan ibunya yang memang masuk akal. Ruang tamu sudah penuh dengan kotak yang siap diisi dengan nasi dan lainnya. Akhirnya Darsono duduk di kursi depan rumah Lulu yang hanya terdiri dari 2 kursi 1 meja. Firasat Bu Maya tidak bagus saat melihat Darsono datang ke rumah. Ia bahkan menatap Darsono dengan tatapan sinis dari ujung kaki ke kepala berkali-kali. Lulu yang kondisinya lumayan lebih baik berusaha menenangkan ibunya. Ia kemudian membawa nampan berisikan kue dan es jeruk untuk dihidangkan pada Darsono. "Silahkan diminum," tawar Lulu. "Terima kasih." Darsono langsung mengambil minum dan meneguknya sampai tersisa setengah. "Maaf Darsono, ada apa sampai datang ke rumah? Dan bagaimana kamu bisa tahu rumah saya?" tanya Lulu saat Darsono asik menyantap kue bak orang kelaparan. "Sebentar, saya habiskan dulu ini." Darsono semakin lahap memakan kue sampai remahannya berjatuhan di lantai. "Baiklah." Lulu menatap dengan tatapan iba tapi juga takut. "Jadi begini, Lu. Saya jatuh cinta pada pandangan pertama setelah kita bertemu di pasar. Apa boleh saya menjadi suami kamu?" Bu Maya yang mendengarkan diam-diam di dekat pintu tidak tahan. Ia keluar sambil menunjuk ke arah Darsono penuh emosi. Mbok Darmi dan ayah Lulu juga ikut keluar, ingin tahu apa yang terjadi. Lulu yang juga kaget langsung memegang dadanya penuh sesak. Bayangan suaminya muncul seketika. Ia sudah bertekad untuk tidak menikah lagi, apalagi dengan orang asing yang baru ia kenal baru sehari. Tidak tahu malu. "Anak saya memang janda, tapi tidak mungkin menerima laki-laki sembarangan. Ingat itu." Bu Maya menunjuk ke arah Darsono. "Sudah Bu, sudah." Ayah Lulu dan Mbok Darmi menenangkan. "Kamu siapa tiba-tiba datang ke sini mengungkapkan perasaan kepada anak saya? Apa kamu tahu apa yang sudah Lulu lewati setelah suaminya meninggal?" Giliran ayah Lulu yang bicara. Sudah cukup, tenang semuanya." Lulu sedikit berteriak. "Apa kamu mau menerima saya, Lu?" Darsono bertanya penuh harap setelah hening beberapa saat.
Maaf Darsono, saya tidak akan membukakan hati untuk lelaki manapun. Saya mencintai almarhum suami saya, jawab Lulu menggebu-gebu. Dengarkan, sekarang kamu pergi dari sini, Bu Maya mengusir Darsono. Lulu berusaha menenangkan ibunya yang emosinya tidak bisa dikontrol. Darsono keluar dari pagar rumah Lulu dengan penuh emosi. Ambisinya makin besar untuk bisa menguasai harta benda milik Lulu. Tapi siapa sangka, hari itu ada orang yang tak sengaja melihat kejadian dari luar pagar hingga Darsono jadi bahan pembicaraan. Darsono terkenal sebagai pemuda yang hobi bermain perempuan, judi dan mabuk. Dikejar rentenir seakan bukan hal aneh dalam hidup Darsono, bahkan sudah hampir jadi rutinitas. Darsono makin marah saat orang sekitar mengejeknya karena ditolak oleh Lulu. Darsono semakin gelap mata. Ia ingin membuktikan pada orang-orang bahwa dirinya layak menjadi suami Lulu dan menguasai harta miliknya. Jika menikah dengan Lulu, maka kondisi ekonomi Darsono akan membaik. Bahkan dirinya juga bisa terbebas dari utang dan bahkan tidak perlu bekerja. Pada malam itu ia ingat dengan pelet jaran goyang yang bisa membuat seseorang tergila-gila. Masalahnya ia butuh modal untuk pergi ke tempat dukun pelet yang sudah terkenal di Pulau Jawa. Saat ia memikirkan dari mana mendapatkan uang, Ibu Darsono yang sudah tua terdengar beberapa kali batuk dari dalam rumah. Nak, tolong ambilkan ibu minum, ibu haus, pinta Ibu Darsono, sedikit berteriak sambil terus batuk dan sedikit sesak. Iya Bu, sebentar. Dengan rasa malas, Darsono mengambilkan air minum untuk ibunya. Saat itulah Darsono memiliki pikiran jahat. Ia ingin ibunya segera meninggal, supaya bisa lebih mudah menjual rumah reot yang ditempatinya. Selama ini Ibu Darsono selalu menghalangi Darsono tiap kali ingin menjual rumah karena ini adalah harta satu-satunya milik mereka. Dan bila dijual, tidak ada tempat tinggal lagi. Seakan harapan buruknya terjawab. Ibu Darsono meninggal beberapa hari kemudian karena terjatuh di kamar mandi. Malam itu jenazah Ibu Darsono langsung diurus. Banyak orang memberikan uang belasungkawa kepada Darsono yang ia terima dengan senang dalam hati. Uang belasungkawa tersebut akan ditambah dengan uang penjualan rumah sebagai modal mendekati keluarga Lulu. Tak lupa juga, Darsono akan menggunakan uang tersebut untuk membayar jasa dukun kenalan dari temannya. Tadi bagaimana Mas kronologi ibu meninggal? Tanya salah seorang warga. Ibu jatuh di kamar mandi, jawab Darsono sambil menghapus air mata palsunya. Esoknya setelah selesai pemakaman ibunya, ia pergi dari rumah. Tak lupa sertifikat rumah sudah ia kantongi untuk dijual kepada orang kenalannya. Tidak ada yang menyadari kapan Darsono pergi. Yang jelas Darsono pergi jauh ke tempat dukun sakti berada. Warga bingung dengan kelakuan Darsono. Ia sudah keluyuran tanpa mengurus acara yasinan hingga 7 hariannya.
Gelapnya malam tak membuat Darsono takut dan mengurungkan niat mencari ilmu pelet jaran goyang. Ilmu pelet tersebut terkenal ampuh, membuat seorang wanita tergila-gila. Suara serigala mengaum membuat malam semakin mencekam. Tanah kuburan Ibu Darsono masih basah, tapi ia tidak sedikit pun merasa perlu waktu berduka. Tibalah Darsono di sebuah gubuk reot yang penerangannya memakai lampu minyak. Darsono melihat sekeliling, memastikan tidak ada yang mengawasinya sebelum masuk. Di sanalah tempat dukun pelet tinggal. "Katakan tujuan kamu datang kemari, saya akan beri solusinya," ucap dukun yang rambut putihnya sudah sangat panjang. Begitu juga dengan kumisnya. Saya mau membuat gadis bernama Lulu tergila-gila dan mau menikahi saya, Mbah," ucap Darsono. "Siapa nama lengkapnya?" "Lulu Purnama Putri." Dukun di hadapan Darsono membaca mantra dengan berkomat kamit sambil menggelengkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Matanya terpejam seakan sedang menerawang gadis bernama Lulu yang dimaksud oleh Darsono. Darsono tahu nama lengkap Lulu, bahkan hari lahirnya, info dari pembantunya saat di pasar tanpa curiga. Darsono merinding karena banyak patung di dalam ruangan tersebut serta boneka-boneka kecil dibungkus kain kapan. "Ada syarat yang harus kamu penuhi untuk bisa membuat Lulu tergila-gila," ucap dukun itu lagi setelah membuka mata. "Apa Mbah syaratnya?" "Apapun itu saya bersedia," jawab Darsono antusias. "Puasa mutih 7 hari. Ada mantra yang harus kamu ucapkan sebelum bertemu dengan gadis pujaanmu. Lalu sebut namanya setelah selesai membaca mantranya." "Baik, Mbah, saya sanggup." Secara mengejutkan, dukun tersebut tertawa terbahak-bahak sampai membuat Darsono menjauhkan diri karena kaget. Mantra yang ditulis dalam tulisan Arab Raja kemudian diberikan kepada Darsono untuk diamalkan. "Ingat, jangan sampai wanita pujaan hatimu mendekatkan diri pada Tuhan agar peletnya bekerja. Selama dia jauh dari Tuhan, maka pelet ini akan ampuh." Darsono mengingat pesan dari dukun yang ia datangi. Dengan penuh semangat, ia menerima bingkisan potongan kapan putih yang bertuliskan raja untuk ia amalkan, supaya Lulu tergila-gila. Sebelum pulang, Darsono menyodorkan amplop coklat kepada dukun tua tersebut sebagai imbalan. Keesokan harinya Darsono langsung melangsungkan puasa mutih. Ia bersembunyi di sebuah rumah kosong yang tidak dihuni bertahun-tahun. Rumah warisan orang tuanya telah dijual. Ia tidak punya lagi tempat tinggal tetap. Godaan hari pertama puasa mutih cukup dahsyat karena Darsono bermimpi didatangi wanita cantik yang menawarkan aneka ragam makanan lezat. Darsono menelan ludah berkali-kali, apalagi saat wanita itu tersenyum mendekatkan makanan sampai tercium oleh Darsono. Karena tekad yang dimiliki Darsono, ia mampu mengabaikan wanita cantik yang hadir di mimpinya. Hari kedua, ketiga, sampai ketujuh, godaannya berbeda-beda, sampai Darsono hampir menyerah. Sampai pada akhirnya hari ketujuh, Darsono merasakan tidak tahan lagi.
ingin menyantap buah segar atau makanan lain yang lebih nikmat. Tapi saat hendak menyentuh makanan lain selain yang diperbolehkan, Darsono teringat akan syarat dari dukun sakti. Ia lalu memejamkan mata, menahan godaan nafsunya yang datang. Malam hari pun tiba. Tepat tengah malam, Darsono sudah berhasil puasa mutih 7 hari. Darsono membaca mantra jaran goyang yang sudah ia hafalkan dan ditujukan kepada Lulu. Ia terus membayangkan wajah Lulu meski tidak mencintai janda tersebut sama sekali. Sementara itu Lulu sedang terlelap. Hujan gerimis membuatnya tidur lebih awal dari biasanya. Di tengah lelapnya Lulu tidur, tiba-tiba ia tersentak karena memimpikan Darsono. Hatinya rindu mendalam, ingin segera bertemu Darsono malam itu juga. Lulu bingung harus berbuat apa. Hingga akhirnya ia turun dan menemui Mbok Darmi di bawah. "Mbok, bangun, antar saya mencari Darsono." Lulu menggoyangkan tubuh Mbok Darmi. "Mbak Lulu, coba istighfar Mbak, ini kan tengah malam." Mbok Darmi terkejut dalam kondisi setengah sadar. "Tapi saya maunya sekarang, Mbok," bentak Lulu. Mbok Darmi terkejut karena Lulu selama ini adalah perempuan yang sangat lembut. Akhirnya Mbok Darmi menenangkan Lulu sebisa mungkin dengan menjanjikan besok mencari Darsono ke pasar. Toh jika dicari malam ini, Lulu dan Mbok Darmi sama-sama tidak tahu di mana rumah Darsono. Benar saja, Lulu tak sabar menantikan pagi untuk segera ke pasar berharap bertemu Darsono di tempat parkir. Ia bahkan mandi dan berdandan cantik layaknya saat suaminya masih hidup. Aroma tubuh Lulu juga segar memikat. "Wah, Mbak Lulu cantik banget. Nah gitu dong dandan lagi." Mbok Darmi memuji Lulu yang sudah bersiap ke pasar. "Ayo Mbok, jangan buang waktu lagi," ajak Lulu tidak sabar. Keduanya pergi ke pasar dengan segera. Mbok Darmi sedikit menyadari keanehan pada Lulu, tapi tetap berpikir positif. Sesampainya di pasar, Lulu langsung turun dari mobil dan mencari di mana keberadaan Darsono. Matanya kemudian tertuju pada segerombolan laki-laki di pojok parkiran sedang bermain kartu. Darsono ada di antara mereka. "Mas Darsono," sapa Lulu dari belakang tubuh Darsono. "Iya, kenapa?" jawab Darsono yang tahu bahwa Lulu akan mencarinya. Tak disangka Lulu langsung menangis sambil memeluk Darsono di tengah keramaian. Teman-teman Darsono kebingungan, begitu juga orang yang ada di pasar termasuk Mbok Darmi yang mengurungkan niat belanja. "Mas Darsono, apakah mau menikah dengan saya?" pinta Lulu. Bukan main Darsono senang sampai tidak bisa berkata apa-apa. Bisik-bisik dari orang sekitar terdengar menyebutkan jika Lulu mulai stres kehilangan akal sehat. Ada juga yang mengatakan bahwa Lulu kena pelet. Di tengah kejadian yang tak terduga itu, Mbok Darmi gemetaran. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia menjadi curiga karena tempo hari Darsono meminta nama lengkap Lulu beserta hari lahirnya. Pernikahan Darsono dan Lulu berlangsung dengan sederhana, hanya melibatkan keluarga terdekat. Lulu tergila-gila dengan Darsono.
bahkan sampai menangis semalaman jika tidak bertemu Darsono satu hari saja. Sempat beberapa kali Lulu mengamuk jika ia tidak diizinkan bertemu Darsono, sampai memecahkan barang-barang di rumah. Demi kebaikan mental Lulu, akhirnya pihak keluarga mengizinkan Lulu menikah lagi. Sejak pernikahan Lulu dan Darsono berlangsung, orang tua Lulu dilarang datang oleh Darsono. Lulu tunduk pada Darsono dan terlihat sangat takut kehilangan Darsono jika menolak permintaan Darsono. Beruntung Mbok Darmi yang awalnya juga diusir oleh Darsono tetap memohon untuk diperbolehkan bekerja di rumah Lulu dan berhasil. Usia pernikahan yang belum 1 tahun selalu dipenuhi huru-hara. Tiap hari ada saja orang yang datang menagih utang ke rumah Lulu karena ulah Darsono. Mbok Darmi terus mengingatkan Lulu bahwa Darsono tidak baik. Tapi di saat bersamaan, Lulu justru makin marah hingga berkata kasar pada Mbok Darmi. Mbak Lulu kan tahu kalau Mas Darsono jarang pulang, suka main judi, bahkan pulang sering dalam kondisi mabuk. Apa tidak sebaiknya Mbak Lulu lepaskan saja Mas Darsono? Belum sempat Lulu menjawab, tiba-tiba Darsono masuk ke rumah tanpa mengetuk pintu. Ia setengah sadar dan badannya sempoyongan, tanda sedang mabuk. Dengan cepat Lulu memapah tubuh Darsono lalu menidurkannya ke sofa. Selanjutnya Lulu menutup pintu sambil melihat ke halaman rumah. Mas, mobil kita mana? Mobil? Oh iya mobil. Saya jual. Besok kamu beli yang baru, oke? Darsono menjawab dengan sedikit ngelantur. Mbok Darmi mengusap dada melihat kelakuan Darsono. Kemarin Darsono baru saja menjual emas simpanan Lulu. Kini Darsono kembali pulang dalam kondisi mabuk dan mengaku sudah menjual mobil. Darsono benar-benar tidak bekerja. Ia mengeruk warisan Lulu dari almarhum suaminya. Di tengah kondisi yang kurang kondusif, tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang dengan kasar. Darsono, keluar kamu Darsono, bayar utang kamu. Lulu segera menemui orang yang mengetuk pintu tersebut agar tidak terjadi keributan. Mbok Darmi mengikuti Lulu dengan cara menggandeng lengan Lulu sedikit ketakutan. Maaf, kalian siapa? Tanya Lulu. Darsono punya utang 10 juta janji bayar hari ini. Kamu istrinya kan? Bayar sekarang, bentak penagih utang di depan pintu. Saya tidak punya uang lagi. Kalau mau bawa kalung dan gelang yang saya pakai, ini lebih dari 10 juta. Lulu berkata sambil melepas semua perhiasan yang melekat. Itu adalah perhiasan terakhirnya. Nah gitu, jadi istri yang baik, jawab penagih utang itu, lalu kemudian pergi. Darsono sudah tak sadarkan diri tertidur di sofa. Lulu mendekat ke tubuh Darsono, lalu mencium kening Darsono dengan lembut. Mbok Darmi geleng-geleng kepala. Karena Lulu tetap mencintai Darsono sedemikian rupa, meski banyak masalah berdatangan karena ulah Darsono. Dengan memberanikan diri, Mbok Darmi punya inisiatif supaya Lulu sadar. Diam-diam Mbok Darmi menaruh kecurigaan jika Darsono menggunakan ilmu pelet. Mbak Lulu, maaf, besok kita adakan pengajian kecil-kecilan yuk di rumah untuk mendoakan almarhum suami Mbak Lulu. Kita undang anak panti.
Selama ini kan Mbak Lulu sudah tidak pernah mengunjungi mereka seperti dulu. Saran Mbok Darmi. Lulu mengangguk, tapi tatapannya kosong. Ia ingat bahwa dahulu pernah melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang sekarang ia lupakan. Tapi saat ia ingin menerima saran Mbok Darmi, tiba-tiba ada bisikan yang mengatakan supaya Lulu jangan sampai melakukannya. Tapi Mbok, keuangan saya tidak baik. Lulu mencari alasan menolak. Tapi ucapannya terpotong. Sudah Mbak, saya yang tanggung. Tapi acaranya kecil-kecilan saja. Kita undang Bapak sama Ibu juga ya. Tapi kita jangan bilang Mas Darsono. Mbok Darmi merasa bersalah. Ia sangat yakin betul nama lengkap yang dipinta Darsono untuk memelet majikannya. Kali ini Lulu tidak bisa menolak. Hatinya sangat gundah. Seakan ada yang melarang untuk melakukan pengajian di rumah. Namun Lulu kali ini tidak mau kalah dengan bisikan-bisikan buruk yang selama ini menguasai dirinya. Pikirannya mulai jernih. Ia menerima tawaran Mbok Darmi. Malam itu Mbok Darmi minta izin tidur menemani Lulu di kamar. Kebetulan Darsono sedang tidak ada. Seperti rutinitas biasanya, ia sedang berjudi. Mbok Darmi mengajak Lulu mengaji. Meski sangat sulit, seakan berat sekali Lulu melakukannya. Usai sholat malam, Lulu sangat mengantuk, seakan tidak kuasa menahan matanya terbuka lebih lama. Sementara Mbok Darmi mengaji di samping tempat tidur Lulu. Sayang, bangun. Suami Lulu membangunkan. Kamu kemana saja? Lulu langsung memeluk suaminya melepas rindu. Suami Lulu mengenakan baju putih bersih. Wajahnya berseri. Saat itu Lulu tidak menyadari bahwa suaminya sudah meninggal. Yang dirasakan Lulu hanya kerinduan yang teramat mendalam pada suaminya sendiri. Besok pagi kamu cek aset kita yang tersisa apa saja. Jangan tinggalkan sholat. Sayangi kedua orang tua. Jaga diri baik-baik ya. Saya pamit. Ucap suami Lulu singkat. Lulu terbangun dari tidur. Ternyata ia hanya mimpi didatangi oleh almarhum suaminya. Mendadak Lulu menangis sejadi-jadinya karena teringat kembali kenangan indah bersama sang suami. Mbak Lulu, jangan sedih. Kita doakan saja supaya almarhum Bapak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Mbak Lulu sudah punya Mas Darsono, ucap Mbok Darmi. Darsono? Iya, Darsono suaminya Mbak Lulu. Hah? Sejak kapan saya menikah dengan Darsono? Lulu tampak linglung. Tidak mengingat pernikahannya dengan Darsono. Mbok Darmi menangis atas apa yang menimpa majikannya. Ia menunjukkan foto pernikahan Lulu dengan Darsono. Lulu berteriak histeris. Beberapa kali ia mengusap-ngusap tubuhnya karena merasa jijik telah disentuh oleh Darsono. Lulu menyadari sesuatu. Ia langsung mengecek kotak perhiasan yang sudah kosong tanpa isi. Tak lupa ia juga mengecek sertifikat tanahnya yang tersisa hanya sedikit, sesuai dengan pesan suaminya. Lulu juga memeriksa aset lain yang tersisa. Lulu menyadari sudah kehilangan sebagian aset yang ia miliki setelah hampir 1 tahun menikahi Darsono si tukang judi. Mbok Darmi dengan sabar menjelaskan apa yang selama ini terjadi, termasuk pernikahan yang tidak Lulu sadari.
Sekarang Mbak Lulu gugat cerai saja Mas Darsono. Bermain judi efeknya seperti narkoba, membuat candu. Bisa saja harta Mbak Lulu habis perlahan karena tingkah laku suami Mbak itu. Sekarang Mbak Lulu perbanyak ibadah supaya tidak terkena ilmu pelet jenis apapun. Nasihat Mbok Darmi. Jangan sebut dia suamiku, Mbok. Aku benar-benar jijik dengan tubuhku sendiri. Isak Lulu. Esoknya orang tua Lulu datang. Mereka sangat prihatin atas segala musibah yang menimpa anaknya. Mereka pikir Lulu bahagia menikah dengan Darsono dan sudah bisa melupakan almarhum suaminya. Namun ternyata perkiraannya salah. Mereka memang seringkali mendapat kabar Lulu rutin dari Mbok Darmi, namun tidak berpikir separah ini. Sore harinya Darsono datang seperti biasa dalam keadaan mabuk sempoyongan. Sambil melantur, "Lu, sayangku, kasih masmu uang lagi." Mendengar suara itu, ayah Lulu sangat murka. Ia gusur tubuh Darsono lalu melemparkannya keluar. "Dasar keparat kamu, pergi sana! Tunggu, dalam beberapa hari lagi anak saya akan melayangkan gugatan cerai." Sementara Lulu sama sekali tidak mau bertemu dengan Darsono. Ia benar-benar sangat jijik melihat laki-laki asing itu. Bahkan dalam satu hari itu sudah berkali-kali ia mandi sambil menangis. Sangat merasa jijik dengan dirinya sendiri. Darsono tersenyum menyeringai. Ia sangat percaya diri kalau Lulu tidak akan pernah menceraikannya. Darsono belum sadar kalau peletnya sudah luntur. Untuk bercerai dengan Darsono sangatlah sulit. Ia tidak mau menceraikan Lulu. Meski mereka sudah pisah ranjang, segala upaya Darsono lakukan lagi untuk memelet Lulu. Ia belum puas karena belum mengeruk habis harta warisan Lulu. Tapi kali ini tidak mempan. Lulu sudah kembali rutin beribadah lagi. Kehidupan Darsono sangat berantakan. Ia luntang-lantung karena tidak memiliki tempat tinggal. Kemanapun ia pergi, selalu ada rentenir yang mencarinya dan siap memberi bogeman mentah kepadanya. Kabar terakhir Darsono meninggal akibat overdosis. Sedangkan Lulu mencoba berdamai dengan keadaannya. Dengan segala musibah yang menimpanya, ia sudah bisa menerima segalanya dengan ikhlas karena bagaimanapun hidup harus tetap berjalan. Mengenai perasaannya kepada Darsono, bahkan tidak ada sebutir debu pun. Pengaruh pelet memang dahsyat, namun siapa yang menuai akan merasakan akibatnya. Karena segala perbuatan akan mendapatkan karmanya. Karma karena sudah menjolimi orang lain. Kalau bukan di dunia, maka di akhirat. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Sapunyere pegas simpai. Paturai patepang deui.